Halo semuanya, ayo kita selesaikan buku ini. Aku udah lama banget yang menunda konten ini ya. Kita akan start dari sebuah quote yang aku suka banget. Jadi di episode sebelumnya kita lihat bahwa banyak sekali atribut simpanse atau atribut kera yang ternyata masih dimiliki oleh manusia sampai sekarang. Tapi begitu banyak penolakan manusia secara budaya untuk menyamakan diri dengan hewan. Salah satunya ini, ada beberapa bahasa dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata monkey itu sebagai perwujudan bahwa dia tuh terbelakang cara berpikirnya. To go ape berarti kembali ke kondisi asal, menjadi liar. Monkeying around itu adalah orang yang malas-malasan. To make a monkey, kita mempermalukan seseorang. Little monkey adalah anak kecil yang bandel. Monkey shine artinya kelakar. To go bananas. Banana kan atribut yang disematkan pada monyet kan, kayak monyet makan pisang gitu. To go bananas artinya kehilangan kendali. Di Eropa Kristen pada zaman pertengahan dan Renaissance awal, monyet dan kera merupakan perlambang rupa yang luar biasa buruk, gairah terkutuk demi mendapatkan status manusia, harta haram, watak yang jahat, nafsu dan kebodohan dan kemalasan. Mereka ikut bersalah karena kerentanan mereka terhadap godaan ke dalam kejatuhan manusia, atas dosa-dosa manusia. Demikian yang luas dipercaya kala dan monyet pantas ditundukkan oleh manusia. Kita sepertinya telah memberikan beban berat kepada makhluk-makhluk ini berupa simbol, metafora, alegori, dan proyeksi rasa takut kita terhadap diri kita sendiri. Ini spoiler ya, tapi segitu sukanya aku sama alegori monyet ini dan betapa monyet itu adalah perwujudan dari sesuatu yang hina. Ini bakalan jadi salah satu tema besar di ceritaku yang kedua. Nah, aku tandain deh ini ya biar nggak lupa kalau aku punya kutipan ini. Wow, menarik sekali. Akan aku taruh nanti. Tandain lagi. Biar aku nggak lupa nulis kutipan ini. Tapi, nggak semua ilmuwan pada saat itu siap menerima fakta bahwa kita begitu dekat dengan kera. Salah satunya adalah Linnaeus, ahli biologi abad 18. Ini kutipan dari tulisannya Linnaeus. Saya meminta agar engkau dan seluruh dunia menunjukkan kepada saya satu ciri umum untuk membedakan manusia dan kera. Saya sendiri yakin betul bahwa saya tidak tahu satupun. Saya berharap ada yang akan memberitahu saya satu ciri seperti itu. Namun, seandainya saya menyebut manusia sebagai kera atau sebaliknya, saya bakal dijatuhi hukuman oleh semua pemuka agama. Mungkin seharusnya, sebagai seorang naturalis, saya lakukan saja. Kayak, udah siap mati dia demi ngomong kalau manusia sama kera itu hakikatnya sama. Kita sama-sama hewan, behavior kita mirip, kita dekat secara genetik. Tapi begitu banyak orang yang nggak mau disamakan dengan kera. Dan itu tuh jadi kayak sebuah meme yang diteruskan dan terus dipelihara. Makanya menurutku film Planet of the Apes itu adalah satir yang sangat mahal. Gimana kalau posisinya dibalik? Gimana kalau kera menganggap dirinya lebih mulia daripada manusia? Itu menurutku satir yang amazing. Nah, ini salah satu kemiripan kita dengan simpanse. Simpanse menyantap ratusan makanan dan menghendaki makanan yang bervariasi. Mereka makan buah, daun, biji, serangga, dan hewan yang lebih besar, terkadang yang sudah mati. Ulat adalah hidangan yang lezat bagi mereka. Bahkan simpanse pun punya rasa kayak bosan dan pingin kreatif gitu, kayak aku nggak mau makan ini terus, aku harus ganti ini. Buat orang-orang yang selalu bilang bahwa evolusi itu nggak nyata karena kita tidak punya kayak creature gap gitu loh, antara simpanse dan manusia. Maksudku, simpanse dan manusia aja sudah sedekat itu. Dan jangan dibayangkan bahwa manusia adalah simpanse yang berevolusi. Enggak. Manusia sama simpanse itu punya kerabat yang sama. Bedanya, simpanse itu evolusi yang mentok sampai situ, kita evolusi otak kita tuh begitu
jauh sehingga melampaui segala makhluk yang ada di bumi ini. Ini kesamaan kita dengan simpanse, mungkin kalian nggak siap dengernya. Teritorialitas, etnosentrisme, xenofobia, dan eksogami sesekali menjadi ciri-ciri masyarakat simpanse. Mereka tidak tahan melihat simpanse asing, merasa simpanse asing patut dibenci dan pantas diserang. Kecuali tentu saja bagi simpanse lawan jenis yang entah mengapa tampak memikat. Ini gila sih. Kalian tahu yellow fever nggak? Kayak orang yang sukunya bukan Asian gitu, punya obsesi berlebihan terhadap cewek-cewek oriental. Kelakuan itu bahkan bisa di-trace back di behavior simpanse. Ternyata simpanse juga sama ketika dia ngelihat simpanse dari suku lain atau tribe yang lain atau komunitas yang lain, mereka merasa terancam dan merasa, oh itu harus dilawan. Rasisme juga sama di manusia kan? Tapi somehow rasisme itu nggak berlaku di Pornhub. Kita nggak benci ras lain di Pornhub. Kita merasa mereka eksotis dan kita ingin mengawini mereka. Secara insting kita begitu. Dan behavior ini sudah ada sejak simpanse, atau setidaknya sudah ada juga di simpanse. Makanya aku ngerasa semakin menghabiskan buku ini ya, semakin banyak bukti-bukti bahwa kita tuh mirip sama simpanse. Para betina tidak menyediakan makanan bagi pejantan. Mereka tampaknya lebih jago menelisik daripada pejantan. Barangkali satu-satunya komoditas tentu yang paling berharga bagi mereka yang bisa mereka tawarkan untuk melindungi anak-anak mereka adalah tubuh. Jadi betina memanfaatkan situasi terdesak sebaik-baiknya. Pejantan berkemungkinan kecil menyerang dan lebih besar melindungi bayi si betina. Ketika simpanse terancam, senjata terakhir dari betina untuk melindungi anak-anaknya adalah menawarkan tubuhnya pada si penyerang. Inilah kenapa aku tidak pernah bisa membenci pelacur. Aku tidak pernah bisa membenci orang-orang yang menjajakan dirinya atau menjual tubuhnya untuk bertahan hidup. Mereka adalah orang-orang yang paham bahwa di balik semua pakaian manusia, kita ini binatang. Dan senjata terbaik yang dimiliki oleh wanita ada di selangkangan. Terdengar tidak sopan, tapi itu fakta yang kita mau nggak mau harus terima. Yang kayaknya kita juga udah terima, tapi kita nggak berani ngomong itu out loud aja. Masyarakat simpanse punya seperangkat aturan yang bisa dikenali, yang dijalankan oleh sebagian besar anggotanya. Mereka tunduk kepada yang berperingkat lebih tinggi, betina segan kepada pejantan, mereka menyayangi induk mereka, mereka merawat anak mereka, mereka memiliki semacam patriotisme, mereka mempertahankan kelompok dari pihak luar, mereka berbagi makanan, mereka mengharamkan incest. Namun sepengetahuan kita, simpanse tidak diberikan anugerah hukum oleh siapa-siapa. Mereka tidak punya batu bertulis perintah ilahi, mereka tidak punya kitab suci yang menggariskan aturan bertingkah laku untuk mereka. Tapi tetap saja ada semacam aturan etika dan moral yang bekerja di kalangan simpanse, yang bisa dikenali sampai batas tertentu, cocok dengan banyak masyarakat manusia. Nyambung sama bukunya Daniel C. Dennett bahwa agama adalah fenomena alam. Sapiens juga membahas bahwa manusia itu butuh fiksi, butuh aturan untuk bisa hidup teratur. Carl Sagan lebih bold, lebih berani mengatakan bahwa nggak cuma manusia, simpanse pun juga punya aturan yang mereka pegang teguh, dan mereka tidak menggantungkan moralitas itu kepada sesuatu yang lebih tinggi di atas mereka. Mereka meneruskan peraturan-peraturan itu ke generasi berikutnya, dan mereka hidup dengan cara dengan aturan-aturan yang mereka sudah percaya. Mereka nggak punya nabi, tentu saja. Mereka tidak punya kitab suci, tentu saja. Mereka tidak punya sesuatu untuk disembah, tentu saja. Tapi mereka punya moral yang dipercaya.
inilah kenapa aku nggak setuju bahwa kita butuh pihak eksternal untuk menentukan moral kita. Sebagai binatang, kita bisa menentukan moralitas kita sendiri. Itu yang dilakukan oleh simpanse, dan aku yakin manusia dengan otak yang lebih besar, dengan otak yang lebih jalan, bisa menemukan moralitas yang lebih independen, yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh simpanse. Cara membuktikan kita lebih baik dari simpanse bukanlah dengan menggantungkan hidup kita terhadap pihak eksternal. Justru itu kan seperti kita lebih liar dan gak bisa diatur dong. Kita nggak bisa meregulasi diri sendiri. Jadi kalau itu caramu untuk membuktikan bahwa kita lebih baik daripada simpanse, menurutku itu malah membuktikan kebalikannya. Mari kita semakin mencari kebenaran. Harusnya kalau kebenaran itu adalah apa yang kalian yakini, semakin kita mencari kebenaran, semakin ketemu sama kebenaran itu sendiri. So, sampai ketemu di konten berikutnya. Kita akan selesaikan yang tinggal sedikit ini. Yeay, dadah semuanya.